Jumat petang saya mendapat kabar dari WhatsApp grup di kantor bahwa ada salah satu karyawan yang menyampaikan TPA Pakusari terbakar. Tentu saja hal itu membuat kami semua bingung dan bergerak cepat. Untungnya ketika kita menghubungi damkar tidak butuh 15 menit kemudian damkar itu datang untuk segera memadamkan api. Kejadian TPA terbakar mungkin sudah menjadi hal yang umum bagi sebagian orang yang memang tahu kondisi TPA dimanapun itu di Indonesia. Di TPA Pakusari pernah mengalami kebakaran yang cukup hebat sebelum saat itu, yaitu pada tahun 2019. Kobaran api hampir melahap di seluruh area zona, mulai dari zona 1 sampai zona 5 di TPA Pakusari. Pemadaman membutuhkan waktu yang cukup lama saat itu, kurang lebih 3 hari, hampir 4 hari mungkin, untuk mampu memadamkan api. Area yang terbakar cukup luas saat itu, hampir seluruh area. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Salah satu hal yang paling mungkin terjadi adalah karena ketika itu tidak ada proses pengurukan sama sekali, atau bisa kita menyebutnya sebagai sistem open dumping. Ketika sistem open dumping, maka potensi untuk terbakar lebih luas ketika tidak ada hujan atau ketika musim kemarau itu akan jauh lebih luas memang. Pada Jumat malam itu, area yang terbakar di TPA Pakusari adalah area yang berada di zona 5. Mungkin sekitar 1/4 area. Zona 5 itu luasnya kurang lebih sekitar 3.600 meter persegi. Jadi area yang terbakar adalah area yang berada di posisi paling utara dan paling barat. Di sisi utara dan paling barat. Ada sekitar kurang lebih 800 meter persegi area yang terbakar. Yang sayangnya memang area tersebut adalah area yang paling dekat dengan pemukiman, kurang lebih berjarak sekitar 200 atau sampai 300 meter dari titik posisi kebakaran sampai di rumah penduduk. Kerja cepat dari pihak damkar itu tidak kemudian membuahkan hasil segera, karena memang ketika kita bicara TPA yang terbakar, maka itu adalah hal yang paling sulit, karena biasanya api akan masuk ke dalam dan itu membutuhkan waktu memang yang cukup lama untuk supaya ini betul-betul padam 100%. Karena yang terjadi saat itu ketika satu titik dipadamkan kemudian beralih ke titik yang lain, maka titik yang sudah dipadamkan ini kemudian akan memunculkan asap kembali, kemudian akan memunculkan api kembali. Kenapa? Karena di dalam tumpukan sampah yang ada di TPA Pakusari itu selalu ada gas metan. Kemudian ada beberapa kawan wartawan yang menanyakan kepada saya, sebenarnya apa pemicu kebakaran yang terjadi di TPA Pakusari? Kita tentu saja tidak bisa berspekulasi dan lain sebagainya, tapi berdasarkan pengalaman yang sering terjadi dan selalu terjadi hampir di semua TPA, pemicunya adalah satu, gas metana. Nah, pada umumnya ibu-ibu rumah tangga itu akan selalu membuang, seringkali ya, kebanyakan juga
sampah makanan atau sampah yang ada di dapur itu yang kategorinya termasuk kategori sampah organik, oleh hampir sebagian besar ibu-ibu rumah tangga akan selalu dimasukkan ke dalam kantong kresek. Persepsinya dua. Pertama, karena supaya bersih, di rumahnya supaya bersih, karena ketika sudah dimasukin kantong kresek akan nyaman dibuang di tempat sampah. Persepsi yang kedua adalah hampir oleh sebagian besar ibu-ibu selalu beranggapan bahwa ini kan organik. Organik itu kan mudah terurai. Oke, kita sepakat sampai di sana. Organik mudah terurai. Permasalahannya adalah ketika ini dibungkus oleh kantong kresek. Kantong kresek membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 20 atau 50 tahun untuk supaya dia bisa terurai. Nah, permasalahannya ketika kantong kreseknya membutuhkan waktu cukup lama untuk terurai, sedangkan organiknya membutuhkan waktu cepat untuk terurai, maka yang terjadi adalah proses fermentasi. Fermentasi anaerob. Fermentasi anaerob adalah fermentasi yang dilakukan atau proses penguraian organik yang dilakukan tanpa bantuan oksigen. Nah, itu kemudian menghasilkan yang namanya gas metana. Dari gas metana itulah kemudian yang namanya kantong kresek ini akan menggembung seperti balon yang terus-menerus diisi gas. Dia akan menggembung. Nah, beberapa hari kemarin itu di Jember dan khususnya di TPA Pakusari tidak ada hujan sama sekali. Maka ketika tidak ada hujan, kondisi di atas itu kondisi yang sangat kering. Dan ketika pagi tiba, itu biasanya akan muncul embun-embun pagi. Embun-embun itu yang kemudian dia itu bisa sebagai refleksi dari kaca pembesar. Kita dulu pernah belajar dong waktu ketika masih kecil, yang namanya ketika kaca pembesar kemudian terkena oleh sinar matahari yang begitu terik, maka ini akan kemudian memunculkan yang namanya api. Api yang kecil yang kemudian dia terkena di dalam kantong kresek otomatis akan melobangi kantong kresek tersebut. Padahal di dalam kantong kresek itu ada gas metana yang dia begitu mau keluar supaya cepat keluar gitu. Ada tekanan yang luar biasa dari gas metana. Nah, gas metana itulah yang kemudian menyambar api yang kemudian itu akan mempercepat proses terjadinya kebakaran yang ada di TPA. Dan di TPA Pakusari tidak hanya ada satu kantong kresek berisi makanan, ada begitu banyak ribuan bahkan mungkin jutaan kantong kresek yang itu terus ditumpuk oleh tanah, kemudian diisi lagi oleh sampah, ditumpuk lagi oleh tanah, diisi lagi oleh sampah. Dan itu terus-menerus seperti itu. Maka itulah sebenarnya salah satu yang paling mungkin kenapa kemudian kebakaran itu terjadi. Jadi pemicunya adalah gas metana. Nah, gas metana itu akan merambat ke dalam tanah karena hasil tumpukan-tumpukan sampah tersebut. Jadi apa solusinya? Solusinya yang paling utama tentu saja adalah pemilahan sampah di rumah tangga masing-masing. Karena penghasil sampah terbesar itu adalah rumah tangga. Sekitar 46% itu adalah sampah rumah tangga. Sisanya baru sampah dari pasar, dari fasilitas umum, dari kantor, sekolah, dan lain-lain. Di rumah tangga, di rumah kita masing-masing, ketika kita sudah melakukan pemilahan organik yang bisa didaur ulang dan residu, sampah-sampah ini kemudian jangan langsung ditumpuk kembali di tempat sampah, itu sama saja dengan bohong. Karena memang faktanya bahwa kita masih belum bisa melakukan sistem pengangkutan sampah terpilah. Itu akan membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar, SDM yang jauh lebih besar. Maka cara yang termudah, yang paling bisa kita lakukan oleh semua orang adalah sampah organik. Itu kemudian mari kita buat untuk menjadi kompos. Kita belajar untuk mengolah kompos. Sudah tidak ada lagi yang namanya lahan saya sempit, rumah saya tidak ada lahan, rumah saya semua paving.
Kenapa? Karena kita bisa membuat kompos dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam alat. Kita bisa cukup menggunakan ember, kita cukup bisa menggunakan pot yang besar, kita bisa menggunakan gerabah. Ada banyak sekali cara. Apakah bau? Tidak, selama komposisinya tepat. Selama unsur C dan unsur N-nya tepat. Kebetulan di gumuk ini adalah gumuk bambu yang kita bisa melihat daun-daunnya itu cukup banyak. Nah, ini adalah unsur C atau unsur sampah kering ya. Unsur C atau unsur coklat yang memang sangat dibutuhkan di dalam proses pengomposan. Nanti pasti ada yang bertanya, lah kalau misalnya tidak ada bagaimana? Kalau misalnya tidak ada, maka kita bisa menggunakan kertas. Kita tentu banyak dong kertas di rumah, entah itu kertas koran, kertas kardus bekas makanan, kertas apapun itu jenis kertas. Itu bisa sebagai pengganti unsur coklat atau unsur C-nya. Nah, kalau malas bisa juga, karena kebetulan di Kabupaten Jember cukup banyak yang namanya pembudidaya maggot dan mereka membutuhkan donasi sampah makanan yang cukup banyak. Jadi dari sampah makanan di rumah tangga kita bisa donasikan kepada pembudidaya maggot. Salah satu contohnya yang ada di belakang TPS 3R Barata. Dengan kita mulai mengelola sampah kita, maka tentu saja kita berharap yang namanya kejadian kebakaran di TPA itu sudah bisa kita minimalisir sendiri. Karena mau sampai kapan kita membuat perluasan TPA lagi, TPA overload lagi, kalau misalnya tidak ada upaya pencegahan dari kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.